Oke, Jin statement VT-nya aku state untuk edukasi untuk masyarakat. Jadi gini guys, saya sedikit tertarik dengan video ini karena kenapa? Karena boleh kalian lihat, scroll sampai ke bawah setiap kali VT konten-konten saya di akun saya ini, banyak sekali yang sudah saya setit model santet yang seperti ini, ya. Model santet yang seperti ini. Oke, saya pastikan santet itu tidak akan sampai kepada target. Kenapa? Karena banyak unsur kesalahan. Oke, tempat penanamannya di kuburan itu oke, sudah benar. Tapi biasanya orang yang menanam di kuburan atau memendam di tanah kuburan, isi di dalamnya itu sudah benar tapi masih banyak kurangnya gitu. Kayak jarumnya saya lihat ada, pisau cukur atau pisau silet sudah ada, fotonya sudah ada, udah benar, tapi masih ada yang kurang gitu, yaitu yang ada di organ tubuh si target yang mau disantet gitu. Apa? Banyak lah, bisa aja rambut, ludah, air seni, darah dari si target seperti itu. Nah, dan juga itu saya lihat di dalamnya masih ada kekosongan, yang tidak bisa saya sebut satu-satu gitu. Ada kekosongan di dalamnya gitu. Jadi kalau model-model teror santet seperti ini, andai kata pun diletak di depan rumah kalian, andai kata pun ditanam di depan rumah kalian, itu tidak akan berfungsi. Nah, tidak akan berfungsi, tidak akan sampai ke target, kecuali ada media yang seperti yang saya katakan tadi. Contoh nih, saya mau santet si A. Nah, si A ini harus saya miliki. Contoh rambut, darah, ludah, atau air liur. Nah, dengan metode seperti yang dia buat ini, itu pastinya udah benar gitu. Tapi masih banyak kekosongan, artinya kekurangan dalam media-media ritualnya. Nah, itu sebenarnya dibuat bukan ditanam di kuburan seperti itu, enggak. Tapi ada ritual khusus juga yang harus dilaksanakan di tempat, ya katakanlah tempat ritual seperti itu. Terus baru kita tanam atau pendam di tanah kuburan ataupun di depan rumah si korban sendiri seperti itu. Tapi kalau dibuat caranya seperti ini, fix, saya sudah jelaskan bolak-balik di setiap PT saya. Di setiap PT saya sudah jelasin semua bahwasannya banyak banget model-model video yang viral seperti ini. Itu saya setit dan saya sudah bolak-balik jelaskan bahwasanya tidak akan sampai ke korban. Yakinlah, tidak akan sampai. Seperti itu ya. Jadi Beb, apabila terjadi seperti ini sama kami kan nggak tahu nih Beb, mana yang benar cara ritual santetnya, mana yang nggak benar cara ritual santetnya. Terus kayak mana nih Bib cara menanggulanginya? Gampang aja, pakai doa-doa Bib, nggak perlu doa-doa. Jadi cuman nih triknya, kayak gitu ambil. Nah, dapat benda yang seperti itu, siapapun, dimanapun keberadaannya, kalian ketahui, kalian dapati tanpa sengaja. Yang paling pertama, pisah semua. Contoh nih, ada jeruk, jarum, telur dililit pakai benang, ataupun ada jarum nyucuk ke foto, ataupun ada bentuk boneka nyucuk ada foto ada jarum. Nah, cucukannya jarum intinya gitu. Nah, kalau andainya kejadiannya seperti itu, simple saja sanakai. Nah, yang pertama ambil dulu fotonya, koyak. Ambil fotonya, koyak. Kalau mau dokumentasi boleh di video dulu, baru dikoyak fotonya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadinya kan disusun rapi tuh, kayak contoh. Seandainya nih di tempat yang seperti itu ada benang dililit telur, ada jeruk dibakar, ditusuk pakai jarum, ataupun ada boneka dililit matanya ditutup atau disiram darah. Nah, itu usahakan semua dicabik-cabik, artinya dirusak semua. Setelah dirusak, ada 2 tempat yang harus kita buang gitu. Boleh ke air, boleh juga di laut. Kalau di air, usahakan dia airnya comberan atau air jorok, air najis, kubangan najis.
banyak kubangan tapi nggak najis, tapi cari usahakan kubangan najis seperti, mohon maaf, tempat peternakan, mohon maaf, babi. Nah, seperti itu ya. Nah, boleh juga dibuang ke laut gitu. Nah, boleh juga dibakar. Nah, secara tak langsung, jikalau kalian melakukan tindakan seperti itu, siapapun kalian, jangan pernah berpikir bahwasanya, waduh aku nanti kena musibah, kena cekek sama ini, sama hantu, sama jin. Yang enggak, kalian nggak akan diganggu. Silahkan dibuka seperti yang saya terangkan tadi, silahkan dilakukan seperti yang saya terangkan tadi. Maka secara tak langsung kalian sudah melakukan pahala jariah. Kenapa? Tanpa kesadaran kalian, tanpa disetting-setting, kalian itu melakukan perbuatan baik dan juga menyelamatkan jiwa, keselamatan orang, ataupun yang mungkin tadinya itu sudah benar, orangnya lagi sakit di rumah, tapi tanpa kalian sadari kalian lakukan yang seperti yang saya terangkan sebelumnya, maka kalian secara tak langsung juga sudah menyelamatkan nyawa orang seperti itu. Maka pahalanya pahala jariah. Itu hanya Allah yang mampu membalasnya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linguna latai, salam sujud karendam melempang. Adil katalino bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Harus.